Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irda Febrianti dengan NIM 2103226. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-11, yaitu tentang pengembangan bisnis. Apa sih itu pengembangan bisnis? Nah, pengembangan bisnis itu adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan dan menjadikannya yang lebih sukses. Hal ini dapat mencakup mencari peluang bisnis baru, membangun dan mempertahankan hubungan dengan klien yang sudah ada, menjalin kemitraan strategis, dan menyusun rencana lain untuk meningkatkan keuntungan dan pangsa pasar. Mengapa kita penting mengembangkan bisnis? Nah, yang pertama itu menjawab tantangan pasar, di mana pasar yang terus berubah memerlukan pengusaha untuk selalu menyesuaikan diri. Pengembangan bisnis ini memungkinkan mereka untuk menjawab tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan dan peluang baru apa yang muncul dalam perusahaan tersebut gitu. Nah, yang kedua ada membangun keunggulan kompetitif. Maksudnya di sini adalah pengembangan bisnis ini membantu pembangunan keunggulan kompetitif dengan terus berinovasi dan meningkatkan nilai yang ditawarkan. Perusahaan ini dapat menjadi pimpinan dari industri dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada mendekati pelanggan dengan lebih baik. Strategi pengembangan bisnis ini dapat mencakup pendekatan yang lebih baik terhadap pelanggan. Misalnya menyediakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan dapat meningkatkan loyalitas dan retensi. Strategi apa sih yang harus dikembangkan dalam bisnis ini gitu? Nah, yang pertama itu ada riset pasar mendalam, di mana riset pasar yang mendalam ini menjadi dasar bagi pengembangan bisnis yang sukses, dan mengetahui kebutuhan dan keinginan apa yang diperlukan oleh pelanggan, serta memahami tren pasar dan membantu membimbing keputusan dalam pengembangan. Yang kedua ada pengembangan produk yang terarah, di mana pengembangan produk yang harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam ini terhadap pasar, mengidentifikasi celah di pasar itu dan menciptakan produk-produk terbaru atau layanan yang menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang ketiga ada penggunaan teknologi terkini, di mana yang kita ketahui sekarang teknologi itu semakin canggih. Jadi teknologi ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan, di mana penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan membuat atau teknologi cloud dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan peluang baru. Tentunya di dalam pengembangan bisnis ini ada tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, yang pertama itu ada resiko dan pengelolaan perubahan, di mana pengembangan bisnis ini seringkali melibatkan risiko dan pengusaha harus mampu mengelola perubahan tersebut. Ada perencanaan dan strategi yang matang sangat diperlukan untuk mengurangi dampak risiko yang mungkin timbul dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada pesaing di pasar. Bersaing dengan pesaing yang semakin ketat sekarang memerlukan strategi yang unik dalam suatu pengembangan bisnis. Nah, pengusaha ini harus tetap beradaptasi dan mencari cara untuk membedakan perusahaan mereka dari pesaing yang lain. Di sini ada langkah-langkah dalam memulai bisnis. Langkah yang pertama yaitu kita harus mencari ide dari suatu bisnis tersebut. Dimulai dengan mencari tahu tentang tren pasar yang sekarang dan peluang bisnis yang ada. Nah, dengan kita mencari tahu tentang ide bisnis dan peluang pasar, maka akan lebih baik jika ide usaha yang akan kita capai ini sesuai dengan minat dan keahlian yang kita punya. Maka dari itu penting juga kita untuk melakukan identifikasi minat, keahlian, dan passion dari diri sendiri. Nah, selain itu juga ide bisnis ini pun dapat dilihat dari solusi atau memecahkan masalah yang ada pada masyarakat. Yang kedua yaitu melakukan riset pasar. Perlu kita melakukan riset pasar ini di mana
melakukan riset pasar ini kita mempelajari persaingan dalam sebuah kewirausahaan, dan kita harus mencari tahu bagaimana membedakan perusahaan yang kita miliki dengan perusahaan pesaing. Mudahnya ini membuat suatu yang dapat mencerminkan ciri khas dari bisnis yang kita miliki sendiri, dan dengan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan menemukan preferensi dari pelanggan. Yang ketiga ada membuat rencana bisnis. Setelah kita menentukan ide bisnis yang ditemukan dan melakukan riset pasar, langkah yang harus kita buat selanjutnya itu membuat rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Rencana bisnis ini akan menjadi panduan bagi pengusaha dalam mengambil keputusan strategis dan mengelola keuangan dengan baik. Dalam rencana bisnis ini kita juga perlu menuliskan target apa yang harus dicapai oleh bisnis kita, dan kita juga perlu menganalisis pasar, dan kita juga harus mengetahui strategi-strategi apa yang harus dibuat dalam strategi pemasaran, dan struktur organisasi juga sangat perlu dalam suatu perusahaan, dan juga ada keuangan juga sangat perlu dalam suatu perusahaan. Langkah selanjutnya itu ada yang fokus ke satu atau ide bisnis. Dalam memulai bisnis ini tentu saja kita harus fokus pada satu ide bisnis yang berpotensi menjadi kunci kesuksesan dari bisnis tersebut. Dengan kita fokus pada satu ide bisnis ini, maka pengusaha ini dapat lebih mudah menyusun dan mengatur strategi-strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis tersebut, gitu. Dan selanjutnya ada belajar dari entrepreneur yang sudah sukses. Kita harus mencari dan belajar dari pengusaha yang sudah sukses. Dimulai dari memulai bisnis lebih dulu juga merupakan ini langkah yang sangat penting, dimana melalui studi kasus juga ini dan pengalaman pembisnis yang sukses, pengusaha kayak seperti yang kita masih pemuda juga harus dapat memperoleh wawasan tentang strategi-strategi dan taktik-taktik yang efektif dalam mengelola bisnis. Nah, dari hal ini pula juga pengusaha ini dapat belajar dari pengalaman permasalahan yang dihadapi untuk menghindari kesalahan yang sama. Selanjutnya menggunakan media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui juga, media sosial ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan mengelola bisnis dengan baik. Dengan konsistensi dalam menjalankan bisnis ini akan membantu kita untuk membangun kepercayaan pelanggan dan menciptakan citra positif bagi bisnis. Seperti yang kita memanfaatkan menggunakan media sosial, seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini media sosial merupakan alat yang selalu digenggam oleh manusia gitu, atau masyarakat. Nah, dengan memanfaatkan media sosial ini di masa sekarang itu juga tentu dapat membantu kita dalam mengembangkan bisnis di masa muda. Selain itu juga menggunakan media sosial ini kita dapat berjualan dan dapat membantu juga menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa adanya tatapan langsung atau pertemuan langsung antara pembeli dan penjual. Selanjutnya yaitu konsisten. Nah, kata-kata konsistensi ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mengelola bisnis dengan baik. Dalam konsistensi ini kita harus menjalankan bisnis ini dan akan membantu kita untuk membangun kepercayaan pelanggan dan menciptakan citra positif bagi bisnis. Nah, ada strategi pembangunan bisnis, di mana yang pertama itu ada review perkembangan bisnis Anda selama ini. Cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar, yang pertama kita harus melakukan review terhadap pertumbuhan bisnis. Sejauh mana sih pertumbuhan yang kita lakukan terhadap bisnis kita. Nah, yang di sini kita harus mencari cara, mencoba untuk melakukan evaluasi dan langkah-langkah apa saja yang telah kita usahakan selama berbisnis. Nah, dengan demikian kita juga bisa menilai dan melihat hal apa saja yang harus
kita perbaiki dan hal apa saja yang harus dikembangkan dalam bisnis kita. Selanjutnya, di sini kita harus menganalisa keunggulan dan kelemahan produk. Mungkin saja salah satu yang menghambat bisnis kita ini sulit berkembang dan bertumbuh itu karena produk yang kita buat itu kurang diminati oleh konsumen atau masyarakat. Oleh sebab itu, cara yang efektif untuk mengembangkan usaha yang kita buat ini menjadi besar, selanjutnya itu menganalisis keunggulan dan kelemahan produk. Keunggulan yang telah ada dari produk ini terus dikembangkan kualitasnya dan inovasi ini. Sementara kelemahan produk yang kita buat, kita harus meminimalisasi kelemahan ini. Bahkan kita harus juga menghilangkan kelemahan yang ada dalam produk yang kita buat atau bisnis yang sekarang kita jalankan. Selanjutnya itu ada kita harus mencari tahu di mana letak masalah bisnis kita ini. Masalah dalam usaha ini hal wajar, tetapi jika tidak segera diselesaikan akan mengganggu kestabilan perusahaan kita. Oleh karena itu, cara mengembangkan usaha yang kita buat menjadi besar adalah mencari tahu letak di mana permasalahan bisnis kita ini. Untuk mencari permasalahan bisnis kita ini, kita perlu ada 5 komponen utama dalam bisnis, yaitu yang pertama operasional, keuangan, SDM, pemasaran, dan kepemimpinan. Kita harus meneliti satu persatu dari komponen yang kelima itu, dan kita harus mencari tahu yang mana yang paling mempengaruhi perkembangan bisnis kita. Selanjutnya, kita harus membuat solusi pemecahan masalah yang tersegera. Maksudnya ini, setelah kita menemukan masalah yang terjadi dalam bisnis kita ini, kita harus tahu cara mengembangkan usaha yang kita buat ini menjadi besar dengan cara membuat solusi pemecahan atas masalah. Setelah kita menemukan letak masalah bisnis ini serta divisi sumbernya, di sini langsung kita membuat solusinya, membuat solusi dari permasalahan yang juga ada. Jika kesulitan mencari permasalahan dari bisnis kita ini sendiri sulit, kita jangan sungkan untuk meminta masukan dari berbagai pihak. Seperti kita memiliki tim, kita harus meminta pendapat-pendapat dari tim, mentor, hingga keluarga juga sangat berpengaruh dalam suatu bisnis. Selanjutnya, menganalisis kompetitor saat ini. Menganalisis kompetitor ini merupakan salah satu cara kita mengembangkan usaha dengan modal kecil. Tujuan dari menganalisis kompetitor saat ini supaya kita mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pesaing. Selain itu juga kita memahami pesaing bisnis ini lebih dalam. Analisis kompetitor ini dapat membantu kita membuat rencana yang strategis dengan guna mengalihkan kompetitor ini dengan menjadikan bisnis kita mampu bertahan dengan perkembangan yang semakin pesat. Selanjutnya ada perbaiki strategi marketing bisnis kita. Salah satu yang membuat bisnis kita sulit maju ini karena adanya tingkat penjualan yang stagnan. Dalam hal artinya ini, kita harus meningkatkan omset agar keuntungan kita bertambah dan usaha yang kita buat ini mampu bertumbuh. Salah satu caranya yaitu kita membuat dan memperbaiki strategi marketing. Kita harus mencari tahu apakah produk yang kita buat ini menambah dan mungkin mengganti strategi yang selama ini digunakan. Mencari sumber evaluasi, perhatikan juga tren marketing yang lagi marak-maraknya pada sekarang dan jadikan referensi menyusun strategi yang baru. Selanjutnya ada riset dan target pasar baru. Selain gara-gara marketing ini, salah satu penyebab bisnis kita ini tidak berkembang adalah kurangnya
luasnya target pasar atau target pasar yang menemukan produk substitusi yang akhirnya mengalahkan produk kita. Nah, jika ini terjadi, kita harus segera melakukan riset target pasar baru. Nah, setelah kita melakukan riset target pasar baru, kita harus menemukan target baru dan jangan lupa kita melakukan rebranding agar produk yang kita buat ini segera relevan dengan target yang kita tujukan. Selanjutnya di sini ada melakukan kerja sama dengan pembisnis lainnya. Nah, cara mengembangkan usaha dengan modal kecil ini adalah kita melakukan kerjasama dengan pembisnis lain atau kolaborasi akan membuat bisnis kita ini semakin kuat. Apalagi jika bisnis yang diajak kerjasama ini lebih populer daripada produk yang kita buat. Nah, dengan demikian juga kita dapat meniru gaya promosi partner bisnis yang kita tadi, dan kita juga bisa berkesempatan menjangkau pasar dari pembisnis tersebut. Yang selanjutnya di sini ada kita harus menyiapkan hal-hal untuk kondisi yang tak terduga. Saat ini mungkin bisnis kita benar-benar kacau. Nah, sebuah tren di hari ini juga bisa tiba-tiba menghilang keesokan harinya. Oleh karena itu, kita harus selalu menyiapkan bisnis guna menghadapi kondisi-kondisi yang tak terduga seperti ini. Dan kita juga harus memastikan selalu punya rencana atau inovasi agar bisnis kita ini menjadi yang terdepan dan dapat beradaptasi lebih cepat ke perubahan. Selanjutnya ada eksperimen produk di pasar. Cara mengembangkan usaha kecil yang terakhir ini adalah melakukan eksperimen produk-produk yang terbaru di pasar. Gunanya ini menghadapi dunia yang bisnisnya yang dinamis. Perusahaan itu juga perlu terus-menerus menyiapkan produk relevan di masa yang akan datang. Tetapi menemukan produk yang benar-benar dan relevan ini juga membutuhkan proses trial dan error, sehingga semakin sering kita bereksperimen di dalam pasar, maka akan semakin banyak insight guna membuat produk terbaru. Sekian, terima kasih.